Hai guys, welcome back to my channel. Seneng banget akhirnya video yang highly requested ini udah bisa dirilis. Kenapa sih kak lama banget buat rilis video ini? Well, FYI, bikin video edukasi YouTube itu nggak segampang bikin telur orek ya guys. Jadi emang butuh proses dan waktu. Nah, seperti biasa, aku langsung aja ngajak kalian untuk lihat progres toko aku langsung ke dashboard Etsy seller aku. Yuk! Hai guys, oke, seperti biasa aku langsung ajak kalian ke seller dashboard aku. Ini udah di bagian shop manager. Dan aku tuh paling anti pakai screenshot karena screenshot tuh bisa diedit-edit ya. Jadi aku selalu ajak kalian online langsung di browser. Nah, di sini aku mau kasih lihat ada payment account di sini. Kan bisa lihat ini feature lumayan baru dari Etsy sih. Jadi di bagian finance kalian bisa ke payment account. Nah, di sini Etsy tuh udah bantu kita convert dalam bentuk rupiah. Nah, terus kalau kalian scroll ke bawah, di sini tuh ada yang namanya monthly statement, dan kalian bisa lihat di sini November 2020 aku tuh seneng banget. Akhirnya aku bisa pecah telur di angka 200 jutaan per bulan. Seneng banget. Jadi di sini ada pie chart soal sales and credit. Lalu di sini ada fee and taxes langsung di bagian sini dalam bentuk pie chart juga. Terus kalian bisa lihat di sini ada breakdown-nya. Dan kalau kalian lihat ini lumayan gede ya, 10% gitu dari jumlah ini kan. Nah, di next video aku pengen banget bikin breakdown fee and taxes ngajarin kalian. Karena ini juga cukup penting sih buat kalian dalam menentukan harga jual. Karena kalau kalian nggak hitung fee and taxes ke harga jual kalian, nanti malah bisa-bisa kalian tuh rugi gitu. Nah, ini aku update lagi karena video tadi itu aku ambil sebelum akhir November. Jadi penutupan tuh di angka 215 dengan fees and taxes menjadi 21 juta. Nah, buat kalian yang bingung, jadi ini tuh penghasilan yang bersih yang masuk ke rekening kalian ya, yang udah di minus sama fees and taxes di sini. Jadi buat yang bingung, semoga lebih membantu. Terus ini kita lihat lagi di bulan Desember itu meningkat menjadi 262 juta. Dan fee and taxes yang dipotong ada 27 juta. Jadi ini setelah dipotong fee dan taxes menjadi totalnya di sebelah kiri ini. Nah guys, tadi udah lihat ya perkembangan toko aku. Kalian juga mau kan dapat 200 juta per bulan. Makanya nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum nonton video tutorial Etsy aku jilid 1, aku saranin kalian buat nonton itu dulu. Karena kalau misalnya kalian ngelakuin tips yang aku ajarin di video kali ini, tapi sebelumnya kalian tuh belum belajar atau belum ngelakuin apa yang aku ajarin di jilid 1, aku yakin hasilnya tuh nggak bakal sesuai harapan kalian. Dan video jilid pertama aku taruh linknya di bawah ini. Nah, video kali ini adalah video yang paling highly requested, yaitu soal SEO atau gimana sih cara supaya listing produk kita tuh ada di halaman depan pencarian Etsy. Buat yang belum tahu SEO apa, kita lihat dulu yuk. Nah, jadi SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah strategi atau proses untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic dari sebuah page atau website. SEO berfokus pada traffic yang organik alias gratis. Sesuai dengan visi dan misi dari YouTube channel aku mau ngubah mindset kalian kalau sebenarnya mulai bisnis itu bisa banget loh tanpa modal. Nah, mungkin banyak banget YouTuber lain yang ngajarin soal ads dan gimana cara generate revenue dari ads. But honestly, kalian tadi udah lihat kan dashboard aku. Uang segitu tuh bisa dihasilkan sama sekali gratis, tanpa modal, tanpa bayar ads sama sekali. Jadi kalau ada yang gratis, ngapain mesti bayar? Nah, jadi buat kalian yang ingin memulai bisnis online tapi kalian merasa nggak punya modal, it's fine because this YouTube channel is just for you. Aku ada 3 kunci yang jauh lebih penting ketimbang modal untuk membangun bisnis yang sukses dalam waktu singkat. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah kerja keras, dan yang ketiga adalah goodwill.
Nanti seiring berjalannya video dan materi hari ini, aku akan jelasin ke kalian apa sih goodwill itu dan kenapa goodwill itu penting sekali. Nah, sekarang ayo kita langsung lanjut ke materi hari ini. Guys, sekarang kita udah ada di product listing page-nya Etsy, dan di sini ada banyak elemen yang harus kalian penuhi dan bisa kalian utak-atik untuk memaksimalkan search engine optimization kalian dan supaya produk kalian ada di halaman depan. Pertama, di sini kita lihat ada elemen yang namanya foto produk. Nah, foto produk itu ngaruh nggak sih sama SEO-nya Etsy? Berdasarkan pengalaman pribadi aku, menurut aku pengaruh banget. Karena waktu itu aku tuh pernah upload foto yang nggak sesuai dengan resolusi yang dimau sama Etsy. Dan aku tuh dapat pop-up message yang ngasih tahu kalau resolusi aku tuh terlalu kecil dan nggak sesuai dengan yang disarankan oleh Etsy. Dan yang kedua, mungkin ada satu korelasi yang mungkin tidak berpengaruh secara langsung, tapi juga berperan penting. Jadi SEO Etsy itu sama kayak Google. Etsy dan Google itu dua-duanya adalah smart search engine yang bertujuan untuk menyajikan hasil pencarian sesuai dengan keperluan customer-nya. Nah, jadi pada saat kalian punya foto produk yang sangat tidak menarik, tapi kalian tuh happen untuk muncul di halaman pertama. Karena Etsy itu biasanya kayak ngasih produk kita, produk yang baru kita upload itu beberapa kesempatan untuk dimunculkan ke first page. Tapi kalau misalnya pada saat produk kita muncul tapi nggak ada atau dikit banget orang yang klik, maka algoritma Etsy itu akan otomatis mencap produk kita sebagai produk yang tidak relevan dengan keyword yang kita masukkan. Dan next produk kita akan semakin disembunyikan. Nah guys, jadi aku tuh biasa pakai Photoshop CC, tapi kalian bebas boleh pakai yang lain. Tapi di sini tutorialnya aku akan pakai Photoshop CC. Nah di sini langsung file new. Ya, jadi aku biasa tuh kayak 2000 kali 2000 pixel. Menurut aku tuh ini ideal dan oke banget. Terus di sini aku udah siapin, aku udah siapin foto produk. Jadi di sini tinggal kayak langsung di drag aja foto produknya. Nah, tips buat foto produk guys, karena Etsy itu nggak nunjukin thumbnails produk kita tuh secara full. Jadi aku tuh saranin kalian buat kayak foto produk kalian tuh kayak gini. Jadi kayak fotonya tuh full persegi 1:1, tapi fokus dari produk kalian tuh harus kayak apa ya, jangan 1:1 gitu. Jadi kayak memanjang. Nah, nanti aku kasih tahu deh kenapa ini alasannya. Nah, buat logo, di sini aku mau kasih satu tips buat kalian buat logo. Secara gratis, kalian bisa ke Taylor Brands. Kalian bisa ke Taylor Brands ini. Coba kita langsung aja. Terus kita langsung ketik nama kita. Nah, tokoku itu namanya, aku kasih contoh ya, for the sake of this tutorial ini fiktif, jadi kayak aku kasih nama embroidery master. Terus langsung aja pilih desain. Nah, di sini kita pilih nih sesuai dengan toko kita, terus kita bilang kayak gini. Terus di sini kita kasih enter industry. Jadi di sini punya aku handmade crafts, jadi aku mau pilih handmade crafts. Di sini nggak usah. Nah, kita coba icon base. Terus ini kalian boleh bebas pilih, tapi di sini aku pilih kayak gini. Terus kalian bisa kayak pilih yang gimana yang kalian suka. Gampang banget ya sini kayak, terus kalian kayak pilih yang kalian suka punya apa fontnya. Bentar, kayak cuma 5 menit tuh kayak langsung jadi nih, kayak langsung bikin. Nah, sebenarnya nih guys, kalian tuh mesti bayar buat ini, tapi aku punya satu hacks. Jadi caranya adalah kalian zoom in layarnya sampai kalian kayak lumayan have a good pixel dari sini. Terus kalian screenshot layarnya kayak gini. Terus kalian tinggal copy paste deh ke Photoshop. Tinggal di copy paste ke Photoshop. Nah, terus ini kan kayak ada latar putihnya ya. Nah, gimana sih cara hilanginnya? Cara hilanginnya tuh gampang banget. Kalian tinggal klik Magic Wand Tools di sini.
terus kalian tinggal klik delete di keyboard kalian. Tada, udah jadi deh. Terus di sini paling kayak ada yang kecil-kecil kan, kalian zoom aja, terus tinggal di delete deh. Terus ini kalian tinggal transform, kalian butuhnya gimana. Enak banget kan? Tuh, gratis lagi. Yeay. Nah sekarang udah jadi nih. Nah aku tuh emang saranin kalian buat selalu taruh logo kalian dan agak nabrak ke produk, karena ini untuk mencegah foto kalian tuh diambil sama orang lain. Nah kalau udah tuh langsung di save aja. Nah kalau udah kalian tinggal save, terus quality-nya aku saranin kalian buat pilih yang high aja. Terus oke, kalian tuh tinggal upload aja, uploadnya gampang banget, tinggal add foto. Nah ini kenapa tadi aku bilang bisa kalau bisa foto produk itu frame-nya kayak full 1:1, cuman produknya itu jangan full 1:1, karena kalian lihat kan ini tuh bentuknya kayak persegi panjang itu tuh, bukan 1:1. Jadi kalau misalnya produk kalian di tengah, ini kayak kalian tuh masih bisa adjust gitu loh. Tapi kalau bisa produk kalian malah terlalu full, itu malah kalian malah kepotong produknya. Nah ini kan kalian bisa adjust sesuai gimana. Nah untuk foto produk, emang Etsy itu kayak nyaranin kalian buat taruh dari berbagai angle ya. Apakah ini pengaruh ke SEO? Aku nggak bisa kasih tahu karena memang aku nggak yakin ini pengaruh atau enggak. Tapi one thing for sure, sebagai customer kalian pasti bakal lebih yakin buat beli produk yang fotonya dari berbagai angle gitu. Nah, next ini ada video. Video ini adalah fitur yang cukup baru dan di sini tuh kayak ada tulisan beta gitu. Nah, ini tuh kayak nggak semua negara, nggak semua customer dari berbagai negara tuh bisa ngelihat tampilan video ini. Cuman aku pribadi, aku tuh sempet eksperimen kan. Jadi misalnya produk-produk aku yang udah lama dan nggak laku, aku taruhin video. Nah, ternyata nggak berapa lama tuh jadi laku gitu. Jadi menurut aku sepertinya memang ada pengaruhnya. Nah, yang paling penting, ya bukan yang paling penting ya, kayak yang cukup penting gitu kan. Salah satu elemen yang paling penting itu tentunya title atau yang namanya judul barang. Nah, ngomong-ngomong soal title, nanti aku akan ngajarin kalian step by step gimana sih cara bikin title produk yang SEO optimized. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih kalian tahu dulu 2 kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh Etsy seller Indonesia. Yang pertama adalah suka melakukan keyword stuffing. Apa itu keyword stuffing? Keyword stuffing adalah kecenderungan untuk menaruh begitu banyak keyword-keyword yang sejenis ke dalam satu title produk. Sehingga title produk itu menjadi sangat tidak human friendly pada saat dibaca customer. Algoritma Etsy tidak akan memberikan reward pada teknik seperti ini. Instead, kalau kalian mau melakukan keyword stuffing, Etsy sudah menyediakan tempatnya, yaitu di bagian product tags. Nanti kita akan bahas soal product tags, dan gimana sih cara bikin product tags yang SEO optimized. Kesalahan kedua yang menurut aku paling fatal adalah kecenderungan untuk copy-paste mentah-mentah judul produk orang lain. Guys, inget nggak? Tadi di awal aku ada bilang, 3 kualitas yang jauh lebih penting daripada modal. Pertama adalah kerja keras, kedua adalah ketekunan, dan ketiga adalah goodwill. Nah, hal ini menyangkut soal goodwill. Dengan kalian copy-paste mentah-mentah judul orang lain, artinya kalian tuh sama sekali nggak punya goodwill.
Nah, kalau kalian tidak punya goodwill, ini tuh akan menjadi bumerang buat diri kalian sendiri. Trust me. Kalau kalian copy paste mentah-mentah judul orang lain dan orang itu mendapat kayak tahu kalian copy paste judul mereka, maka mereka tuh akan boleh atau punya hak melaporkan kalian ke Etsy. Etsy merupakan suatu platform yang sangat mengedepankan originalitas. Jadi, Etsy itu akan menganggap orang-orang yang copycat itu adalah sebuah ancaman bagi komunitas mereka. Kalau kalian terus-menerus melakukan pelanggaran seperti ini dan kalian mendapatkan banyak red flag atau laporan dari toko lain atau institusi lain yang merasa copyright atau intellectual property mereka kalian breach, maka kalian akan disuspend dari Etsy. Suspend yang dilakukan Etsy adalah permanen. Sekali kalian disuspend, maka device kalian udah dicatat, nomor rekening kalian udah dicatat, identitas kalian udah dicatat, dan IP address kalian udah dicatat. Selamanya, meskipun kalian mencoba berkali-kali bikin account baru dengan 4 hal yang sama ini, toko kalian akan otomatis disuspend lagi. Jadi, kalian nggak mau kan hal itu terjadi? Makanya guys, have a goodwill dan jangan punya bad intention atau mau merugikan orang lain. Etsy tidak akan mereward kalian yang melakukan hal ini. Justru kalian akan dapat hukuman dari Etsy. Makanya, jangan lakuin hal ini ya. Honestly, aku tuh suka miris ya, ngeliat banyak banget YouTuber yang suka ngajarin kalian untuk menjadi seorang copycat. Pasti kalian kalau bisa kalian suka nyari-nyari tutorial soal Etsy ya, pasti kalian tahu nih banyak banget YouTuber yang nyaranin kalian buat ke suatu website tertentu yang punya database seller-seller dan penjualan di Etsy buat nyari seller mana nih yang penjualannya paling banyak atau jenis barang apa nih yang paling laku di Etsy. Honestly, pada saat aku membuka toko pertama kali, approach yang aku lakukan tuh sangat berbeda dari approach ini. Pertama, aku memanfaatkan database ini, yes, tapi approach aku sangat berketerbalikan, dimana aku tuh berusaha mencari barang-barang yang sesuai untuk dijual di Etsy, tapi gak ada satu orang seller pun yang menjual barang tersebut. Beda banget ya guys. Nah, tentunya dua approach ini tuh bebas kalian mau ngikutin yang mana. But trust me, kalau suatu bisnis kalian udah mulai dengan bad intention atau pengen copycat kesuksesan orang lain tanpa membawa value atau hal yang unik dan baru bagi customer, aku yakin bisnis kalian itu nggak akan bertahan lama. Nah, sekarang pertama-tama ayo kita ngerti dulu apa sih yang namanya keyword. Keyword itu dibagi menjadi dua, yaitu short tail keyword dan long tail keyword. Short tail keyword ini adalah keyword yang biasa terdiri dari 1 sampai 2 suku kata. Pokoknya dia lebih pendek dan biasa dia tuh bisa mencapai audiens yang lebih banyak. Sedangkan long tail keyword itu mencapai audiens yang lebih kecil karena dia lebih spesifik dan biasa dianya berbentuk suatu kalimat utuh. Tetapi long tail keyword ini conversion rate-nya akan jauh lebih tinggi daripada short tail keyword pada umumnya. Nah, untuk lebih mengerti, kita lihat ya contohnya. Ini aku akan ambil contoh lanjut dari contoh aku yang di video jilid pertama. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, kalian nonton dulu supaya otak kalian lebih nyambung. Contoh short tail keyword berdasarkan contoh yang sama di jilid pertama adalah custom socks atau kaos kaki custom. Jadi ceritanya produk kita adalah kaos kaki custom. Long tail keyword bisa menjadi custom embroidery socks dan atau lebih panjang lagi custom embroidery antimicrobial socks. Embroidery itu bordir ya guys, jadi kayak ceritanya tuh kita mau jualan barang-barang bordir dan kali ini produknya tuh kebetulan kaos kaki. Nah, antimicrobial ini adalah kaos kaki yang bahannya itu
itu anti mikroba. Jadi adalah kaos kaki yang bisa kayak anti mikroba, sehingga itu jadi kayak lebih nggak bau kalau kita pakai dalam waktu yang lama atau waktu berkeringat. Jadi kan kita punya long tail dan short tail keyword kita nih, tapi jarang banget nih kalau misalnya short tail keyword kita tuh kayak cuman satu. Jadi gimana sih caranya buat bikin banyak short tail keyword yang relevan dan bisa digunakan buat SEO kita? Caranya tuh sebenarnya gampang, kita tinggal ke Etsy, terus tadi kan kita punya suatu keyword yang namanya custom socks kan. Custom socks. Nih, kita tuh tinggal nyari aja nih dari custom socks. Nih, tadi tuh aku mau buktiin ke kalian. Kalau ini namanya short tag keyword kan, tadi aku udah bilang kan. Tuh, hasilnya tuh luas banget, ada 17.000. Bayangin guys, kalian tuh kalau kalian cuma pakai keyword ini, kalian tuh saingan sama 17.000 listing. Ini gimana ceritanya gitu kan? Dan kalian lihat mereka tuh adalah toko-toko yang udah gede. Tuh. Yang reviewnya bisa sampai 4.000-an coba. Nah, makanya itulah gunanya long tail keyword. Jadi tadi kan kita punya long tail keyword yang namanya custom embroidery socks. Tuh kan langsung tinggal 222 results. Bayangin guys, nih kita cuma perlu saingan sama 222 listing lainnya. Mungkin nggak? Mungkin banget sih. Nah, terus kita tadi punya satu long tail keyword yang lebih panjang kan, yaitu custom embroidery socks. Custom antimicrobial embroidery socks. Tada! Kalian bisa lihat nih, apa nih tulisannya? Custom antimicrobial embroidery socks had no result. Nah, apakah ini merupakan pertanda baik atau buruk? Menurut aku, ini tuh menandakan suatu peluang yang gede banget. Gimana kita bisa tahu kalau ini adalah peluang yang gede? Nih, aku ajarin ya cara analisanya. Pertama, kita tahu ada satu fakta tadi, kalau misalnya pada saat kita memasukkan kata kunci pencarian kaos kaki custom atau custom socks, kita tuh bisa ngelihat banyak banget seller yang udah gede-gede menjual kaos kaki custom. Artinya, demand akan kaos kaki custom di Etsy itu gede banget. Fakta kedua, pada saat kita memasukkan kata kunci yang mengandung kita punya selling point atau suatu value added yang kita tawarkan, atau yaitu bahan antimicrobial atau antibacterial, justru resultnya tuh 0. Ini menandakan kalau belum ada satu seller di Etsy pun yang menjual kaos kaki custom dengan bahan ini. Artinya ini tuh merupakan peluang yang besar banget buat kalian. Bayangin, user Etsy itu berasal dari berbagai belahan dunia. Dan pada saat mereka memasukkan atau mereka mau cari kaos kaki custom dengan bahan tersebut, otomatis kalian tuh adalah satu-satunya toko yang menawarkan itu. Berarti tuh semua sales bakal masuk ke kalian. Dan yang lebih enaknya lagi, kalian tuh nggak usah yang namanya saingan harga dengan toko lain. Ibaratnya tuh kayak kalian tuh penguasa kolam itu. Kolam itu tuh bukan kolam kecil lagi, tapi malahan merupakan kolam private buat kalian doang. Nah, seru banget kan guys? Makanya jangan pernah punya mindset seorang copycat. Pada saat kalian punya mindset seorang copycat, kalian gak akan nih sadar ada peluang yang besar di depan mata kalian. Karena yang kalian sibukin, yang kalian pikirin di otak kalian tuh cuman pengen tahu urusan dapur orang. Kayak banyak banget tuh yang pengen tahu kayak kompetitornya itu suppliernya siapa sih? Menurut aku itu gak penting banget, even though kalian tahu supplier mereka siapa. And then what? Kalian tuh akan menawarkan produk yang exactly sama dengan mereka.
Padahal mereka tuh punya review yang jauh lebih banyak, mereka punya kredibilitas yang jauh lebih tinggi ketimbang kalian yang cuma toko baru. Akhirnya kalian tuh cuma bisa saingan dengan mereka dengan cara menawarkan harga yang jauh lebih rendah. Kalau kalian melakukan hal ini, kalian tidak hanya akan menghancurkan bisnis orang lain, tapi kalian juga akan menghancurkan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kita tahu jualan online di Etsy, apalagi ke luar negeri, itu bukan tanpa resiko. Kan aku sudah bilang di video pertama, margin itu minimal 200-400%. Kalau enggak, resikonya sangat besar, kalian bukannya untung, malahan buntung. Makanya guys, tolong dipikir kembali, apakah menjadi copycat itu worth waktu kalian? Hal untuk menjadi seller yang sukses, kalian tuh wajib banget nih punya kemampuan analisa pasar yang cukup dan juga kreativitas untuk menawarkan produk-produk yang memiliki nilai tambah atau lebih unik daripada seller lain. Kalau enggak, kalian tuh hanya terus-terusan aja jadi ikan kecil di kolam besar, bersaing dengan cara motong margin kalian sendiri. Nah guys, jadi kita lanjut lagi ya, gimana sih caranya kita ngembangin short tail keyword kita. Ini kan kita udah ketik short tail keyword kita custom socks kan. Nah, kita mau cari lagi nih. Di sini ada, kita lihat ada mereka suka pakai customize. Nah, ini bisa dimasukin juga nih karena customized. Terus di sini kita lihat lagi ada kata personalized. Nah, ini juga boleh dimasukin ke short tail keyword sama ditambahin ke long tail keyword. Terus kita lihat polanya, mereka tuh suka banget misalnya kayak tulisan di kaos kakinya your text here. Dan mereka tuh suka masukin juga ke bagian judul. Terus kita lihat, ya kebanyakan kayak mereka tuh suka masukin pattern kaos kakinya juga ke dalam judul, kayak add any face, kan ini ada face-nya. Terus custom embody initials. Terus kita lihat lagi. Ada kayak misalnya tulisannya lockdown, terus mereka tulis lagi di sini lockdown. Sisanya sih kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya paling ada personalized, luxury, kok kayaknya perlu nggak perlu karena yang lain juga nggak pakai luxury gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita udah kayak kira-kira udah merasa dapet nih polanya, kita bisa lanjut lagi ngecek kayak Google. Kita lihat nih, tadi kan kita kata kuncinya antimicrobial socks. Ternyata kita lihat ada toko juga yang pakai antibacterial socks. Tuh, jadi kita bisa nambahin juga kata kunci antibacterial socks. Gitu. Terus kita lihat nih what are the... Tuh, kita lihat ada unpleasant odors. Terus kita ngelihat ada kata kunci lagi sweaty feet. Sweaty feet nih, what the best socks to wear for sweaty feet. Nah, berarti ini kita lihat nih, ini kan berarti indikasi kalau misalnya orang-orang itu punya masalah loh. Masalahnya apa? Masalahnya adalah sweaty feet. Nah, ini menurut aku kata kunci yang bagus banget, karena mungkin bisa jadi orang pakai kata kunci ini buat nyari juga. Jadi itu bisa kita masukin. Antibacterial lagi, lihat tuh, unpleasant odors, atau mungkin kayak bisa, kalau unpleasant odors itu kita bisa mungkin bahasa lebih singkatnya smelly feet ya. Apakah ini bisa yang biasa orang nyari? Kita lihat food smell, tuh ada di sini, dan berhubungan juga dengan antimicrobial. Five best socks for sweaty feet and smelly feet. Ini oke banget nih, kita lihat nih.
ada headline kayak gini nih, berarti tuh kita ngelihat kayak, oh berarti orang-orang tuh suka bikin artikel pakai kata kunci ini. Dan ini tuh kayak artikel yang muncul di paling pertama, so terus kita lihat lagi ada smiley feet lagi, best antimicrobial socks for men with smiley feet. Nah berarti tuh ada kemungkinan guys nih, orang-orang tuh bakal ke e-commerce buat nyari kado ya, misalnya dia mau nyari kado buat cowok, buat cowoknya atau papinya atau adiknya atau kokonya, siapa aja lah gitu. Bisa jadi mereka tuh bakal pakai kunci ini, man with smiley feet. Nah ini boleh kita masukin banget nih. Nah guys, jadi setelah tadi kita do some research, itu sebenarnya aku researchnya panjang ya, agak makan waktu, tapi karena aku ngajarin ke kalian tuh kayak aku udah kayak apa ya, udah kayak rangkum lah semua, jadi kayak lebih cepat. Tapi tadi kan aku udah kasih tahu kalian gimana sih caranya, kira-kira gimana sih caranya do the research itu kan, di Google bisa, di Etsy juga bisa. Nah akhirnya aku udah ngerangkum dan aku udah ngembangin short tail dan long tail keyword menjadi ini. Tuh short tailnya ini aku udah kembangin jadi banyak, sedangkan long tail keywordnya tuh aku taruh tetap kayak gini. Kenapa alasannya? Nah nanti aku kasih tahu. Karena sebenarnya short tail keyword ini juga bisa disisip-sisipin ke setiap elemen SEO di product listing Etsy. Setelah tadi kita melakukan research short tail dan long tail keyword udah kita kembangin, aku sudah udah nyusun nih titlenya ini ya, aku udah susun menjadi custom personalized embroidered antimicrobial socks. Terus di sini aku nambahin tulisan ini karena tadi di kaos kaki customnya kan kita ada tulisan in case you get cold feet. Jadi kayak karena kompetitor banyak ngelakuin itu, jadi aku assume ini strategi ini tuh work, jadi aku juga ikut dan nambahin ini di belakang. Nah aku suka banget sih pakai kayak titik 2 ini, itu tuh kayak nunjukin gimana ya, jadi serapi mungkin gitu loh. Jadi kayak di bagian sini ini adalah produk kita, ada custom personalized embroidered antimicrobial, ini tuh semuanya adalah feature dari produk yang kita tawarkan. Dan di sini tuh produknya sendiri yaitu kaos kaki, dan di sini tuh adalah tipenya. Jadi menurut aku kayak gini tuh rapi gitu loh guys, nggak panjang-panjang, customer bacanya juga enak. Terus pasti ada yang bertanya nih, Kak tadi tuh kan banyak banget keyword yang udah kita bikin, kan kita harus masukin semua. Benar, kita harus masukin semua, tapi nggak di title guys. Di title tuh sebisanya sekompak dan serapi mungkin, karena kita masih bisa taruh di description. Ini aku udah bikin kayak description product. Jadi description product itu is another place kalian bisa naruh semua keyword kalian, tapi ingat harus yang enak dibaca sama customer. Jadi kayak gini aku udah bikin kata-katanya, aku tulis a handmade embroidery odor resistant customizable socks made with love and passion. Di sini aku pakai kata embroidery. Kenapa? Karena tadi di judul kita udah pakai embroidered. Nih, kita masukin di sini embroidery. Odor resistant, tuh tadi kita udah ketemu kata kunci odor resistant dari pencarian Google ya guys. Di sini aku masukin lagi kata kunci customizable. Kenapa? Karena di judul kita kan udah pakai kata custom, tapi tadi kita nyari kompetitor, ternyata mereka juga ada pakai kata customizable. Jadi untuk amannya ya kita masukin juga, tapi jangan semuanya custom, customize, personalize, itu tuh aneh banget. Makanya kita masukin ke deskripsi produk. Oke. Terus our socks are made of antibacterial material which is suitable for sweaty feet that makes it perfect for preventing smelly feet phenomena. Kita lihat, ini antibacterial is another keyword. Kenapa? Di sini kita udah pakai antimicrobial, tapi kita nggak mau judul kita jadi panjang dan nggak jelas, yaitu antimicrobial, antibacterial socks. Itu aneh banget. Jadi antibacterialnya kita taruh di deskripsi produk. Terus sweaty feet, ini tadi juga keyword yang kita ketemu di Google. Makes it perfect for preventing smelly feet. This another keyword.
Jadi kayak semua keyword tuh kita masukin jadinya, cuman nggak berlebihan atau numpuk di product title. Another place kita bisa naruh adalah bagian teks. Tadi aku udah bahas juga teks, dan ini saatnya kita ngomong secara detail. Teks di Etsy kita dikasih ada 13 teks yang boleh kita masukin. Ini aku udah masukin semua short tail keyword kita. Kenapa cuma bisa masukin short tail? Karena teks ini terbatas hanya boleh 20 karakter. Nih, jadi semua masuk. Tadi semuanya udah masuk dan masih ada sisa 4. Makanya aku tambahin give for that, give for him, give for friend, give for her. Ya, mudah-mudahan ya bisa hit kalau ada orang yang nyari kado juga gitu. Another tips yang menurut aku sangat berperan penting dalam keberhasilan kalian untuk search engine optimization di Etsy adalah be consistent. Maksudnya apa? Contoh nih, ada toko-toko tuh yang menjual barang khusus, jadi kayak toko khusus. Ada juga jenis toko yang seperti supermarket, apa aja dijual. Di sini yang dimaksud konsisten adalah jangan pernah jadi supermarket di Etsy. Karena kalau kalian jadi supermarket, otomatis keyword yang kalian masukkan tuh akan tidak konsisten. Kalau keyword kalian tidak konsisten, Etsy algoritma tuh kayak gak akan ke trend untuk menampilkan produk kalian pada saat keyword tertentu dimasukkan. Jadi contohnya gini ya, aku bisa ngomong kayak gini dengan yakin karena aku tuh udah ngelakuin sendiri dan aku udah buktiin. Tokoku tuh menjual barang-barang yang sangat khusus, tapi kalian tuh pasti worry nih, kalau aku jual barang yang khusus, yang marketnya niche, kemungkinan penjualanku kan jadi dikit gitu kan, dan jumlah produk yang aku masukin kan juga bakal dikit. No, it's not that way. Jadi maksudnya aku ambil contoh, misalnya tadi kan contoh kita adalah custom kaos kaki bordir. Berarti di sini kita bisa anggap kalau toko kita itu fokus terhadap bordir. Jadi kita kuatin aja gitu loh, kayak kita bisa expand ke barang-barang lain, contohnya seperti tas bordir, kaos bordir, mungkin shawl bordir, topi bordir, dan sebagainya. Tapi itu semua masih berkaitan dengan bordir. Dan bisa jadi tadi kita kan bilang kalau misalnya added value kita adalah bahan yang antibacterial atau antimicrobial kan. Bisa jadi kita juga rilis kayak seperti kaos yang antibacterial atau maybe baju dalam or kutang yang antimicrobial. I don't know. I mean, kayak barang-barang seperti itu juga masih ada demand-nya, tapi kan masih sesuai dan konsisten dengan produk yang kita jual gitu loh. Jangan kalian tiba-tiba jual kaos kaki bordir and then tiba-tiba kalian jual apa ya, kayak pajangan dinding. Oh, maybe pajangan dinding kalau emang bordir it's fine gitu loh, tapi jangan yang kayak tiba-tiba mungkin sarung jok mobil. Tapi sarung jok mobil bisa jadi di bordir juga. Oke, agak susah ya. I mean kayak jangan deh tiba-tiba yang melenceng jauh gitu loh SEO-nya gitu. Kayak misalnya mungkin kalian jual kotak makanan gitu, atau misalnya pisau dapur, kan nggak nyambung kan gitu sama tema toko kalian. Jadi menurut aku selalu fokus. Jadi kalau bordir ya bordir, strongin, dan tadi kan kita udah bikin beberapa short tail keyword kan. Usahain di setiap produk yang kalian upload itu selalu masukin short tail keyword tersebut di dalam teks kalian. Jadi lama-lama tuh kayak kalian punya product listing itu SEO-nya konsisten gitu loh, dan bisa ngasih tahu algoritma Etsy anytime customer ngetik segala sesuatu yang berbau-bau dengan bordir, Etsy tuh kayak tahu kayak oh iya toko ini loh spesialis bordir. Dan amazingly dia tuh nggak hanya akan nampilin misalnya customer A nyari kaos kaki bordir. Mereka tuh nggak hanya akan nampilin produk kaos kaki kalian aja,
Tapi kalau bisa kalian juga punya baju bordir, tas bordir, topi bordir, custom, dan sebagainya, mereka tuh akan nampilin itu juga di halaman pertama. Kenapa? Karena sebenarnya revenue Etsy itu berasal dari komisi setiap kali kalian menjual sesuatu. Jadi, nggak ada alasan bagi Etsy buat menyembunyikan produk yang sebenarnya relevan. Karena contohnya misalnya tadinya customer A tuh cuma niat untuk beli kaos kaki bordir. Tapi di sampingnya dia ngeliat, ternyata toko yang sama juga ada jual topi bordir, kaos bordir. Terus dia bakal pikir kayak, oh kayaknya keren juga ya kalau misalnya aku bisa pakai satu set dan bisa di custom dengan tema yang sama. Nah, jadi itu nanti akan juga boost revenue kalian. Karena jujur aja, kenapa revenue aku tuh bisa makin meningkat dan juga bisa dibilang gede ya buat barangku yang emang sangat orang-orang tertentu yang mau beli, itu karena biasanya jarang banget deh ada customer yang cuma beli 1-2 item sama aku, karena aku tuh selalu bikin produk yang bisa di pairing, jadi kayak bisa dipakai berbarengan, makanya mereka merasa kayak kalau aku cuma beli satu produk kok kayaknya kurang maksimal gitu. Nah, jadi ini bisa jadi satu tips yang menurut aku kalian harus bear in mind banget. Congratulations guys, akhirnya kalian berhasil nyelesain video tutorial kali ini dan aku yakin kalian akan selangkah lebih dekat menuju kesuksesan di Etsy yang udah kalian impikan. Salah satu alasan kenapa aku tuh suka banget menjalani bisnis ini karena I got to live my life in my own terms tanpa mesti kerja sesuai schedule yang company kasih ke aku, tanpa mesti punya dikejar-kejar deadline yang ditentukan orang lain. Kayak menurut aku ini adalah reward terbesar, bahkan lebih besar dari reward materi. Kalian yang masih kurang jelas tentang pembahasan SEO kali ini, aku akan open to questions. Kalian bisa komen di bawah ini. Apapun pertanyaan kalian bisa komen di bawah ini. Dan aku akan bales secepat-cepatnya. Especially buat 20 komen pertama. Oke? Dan bantu aku terus untuk bikin channel ini menyebarkan ilmu secara gratis buat kalian semua. Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan kasih tahu aku juga kalau bisa aku ada kekurangan di video kali ini. Kayak di video sebelumnya tuh kayak aku belum beli mic, jadi suaraku tuh agak kecil, jadi kayak ada yang ngasih tahu juga. Dan kali ini aku udah pakai mic, semoga suara aku juga udah lebih oke kedengerannya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalian boleh komen juga ngasih tahu kira-kira materi apa sih yang bermanfaat untuk video selanjutnya. Oke, bye-bye. Salam cuan semua, guys.